Oke, ya. Saya coba masuk dulu ke pertolongan pertama, ya Pak ya. Jadi nanti saya akan bicara di apa JSA-nya juga. Saya akan sampaikan juga kenapa dibutuhkan JSA, ya Job Safety Analysis-nya. Ya, jadi di setiap pekerjaan kita butuh JSA. Kenapa? Itu yang namanya hazard identifikasi. Kita akan mengenal bahaya dari seluruh aktivitas. Dari mana kita bisa kenal bahaya? Yang tahu pekerjaan itu adalah pengawas, yaitu supervisor masing-masing. Ya, supervisor itu ini hari pekerjaan saya besok ada kerja di ketinggian, habis itu saya akan kerja ada pengelasan, saya ada pekerjaan penggalian, excavation segala macam. Nah itu seluruh bahaya yang akan timbul di masing-masing titik itu harus benar-benar dianalisa, artinya analyze. Lewat mana? Lewat JSA, lembar kerja JSA, ya Pak ya. Oke, kita ngobrol dulu mengenai P3K ya. Saya yakin Bapak-bapak sudah sangat memahami ya untuk masalah P3K ya Pak ya. Jadi latar belakangnya ini menyangkut sumber bahaya di tempat kerja ya. Kemudian dapat mengakibatkan cedera terhadap pekerja atau manusianya, belum diselenggarakan P3K di tempat kerja, perlunya P3K di tempat kerja. Ya, jadi pertolongan pertamanya apa? Kalau misalnya terjadi, apakah kita bengong, apakah kita teriak, atau kita langsung ngangkut? Ya Pak ya, orangnya diangkat. Nah, itu. Nah, banyak kecelakaan yang ini hanya contoh saja di kecelakaan di tempat kerja yang memang sering kita alami, jatuh dari ketinggian ya. Ini bicara scaffolding ya, selalu ya. Apakah hanya scaffolding? Tidak. Ternyata di beberapa tempat juga kalau dia naik ke satu area dan dia kepleset, dia jatuh, dia tidak menggunakan safety body harness ya. Atau dia kena drop object. Apa itu? Kejatuhan benda. Nah, bagaimana dia bisa menganalisa, maka perlu kita melihat sikon, situasi kerja kita berada di mana, terus bahaya apa aja yang berada di atas kita. Ya, lingkungan kita kiri kanan, muka belakang kita harus tahu dan oh ini situasi seperti ini. Berarti saya memposisikan diri seperti ini. Nah, itu ya, itu namanya mengenai kejatuhan benda. Terantuk, tersandung, tergelincir itu activity kita. Ya, kadang-kadang kita lupa daerah ini mudah sekali orang tergelincir ya atau juga tersandung ya. Nah, ini adalah peringatan untuk seluruh karyawan bahwa di tempat kerja bisa terjadi seperti ini atau terjepit di antara benda ya. Terlanggar, tertumbuk, tertabrak, tergilas, terpotong ya, terkilir, apalagi terbakar ya, akibat berhubungan dengan temperatur tinggi ya, korosif, radiasi, atau tersengat arus listrik ya, masih ada lagi lain-lain. Ini hanya sebagian ya Pak ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di lapangan yang memang kadang-kadang itu di luar prediksi kita, di luar ekspektasi kita Pak. Kita merasa bahwa saya sudah aman, saya sudah menggunakan APD, saya sudah ikuti prosedur. Bisa saja terjadi ya. Karena yang namanya kecelakaan kan tidak pilih tempat, tidak pilih waktu, tidak pilih orang. Siapapun dia. Ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian dari sini saya coba akan masukkan ke diskusinya. Apakah di tempat kerja saudara sudah dilakukan penilaian sumber bahaya? Nah ini Pak. Iya kan? Nah kalau kita melihat satu situasi area kerja kita, terus kita menganggap, wah ini aman aja, nggak ada apa-apa masalah. Nah itu ya, jadi perlu penilaian ya. Jadi kenapa kalau saya mau bicara sama bapak-bapak, bahaya pasti ada, resiko apalagi ya. Nah sekarang pertanyaan saya, apa bedanya bahaya sama resiko? Nah itu ya, bahaya, resiko ya. Hazard itu apa? Nah, resiko itu apa? Risk itu apa? Ya. Nah, ternyata bahaya itu adalah potensi. Yang kemarin sudah saya sampaikan, saya sudah sebutkan juga. Kalau resiko itu probability, kemungkinan. Artinya apa? Itu bisa dikelola, itu bisa diatasi ya kan, dengan 5 step ya, orang HSE, eliminasi, engineering segala macam.
bisa dikelola, Pak. Ya, risk itu belum terjadi. Baru kemungkinan kalau kita melanggar baru muncul bahaya. Bahaya apa? Potensi, ya, bisa juga terjadi mendadak secara tiba-tiba. Nah, pertanyaan terakhir nomor 3, apakah program P3K di perusahaan saudara sudah ada? Ya, apa kira-kira bentuknya? Pertolongan pertama, ya. Makanya di lapangan itu kadang-kadang kita kan punya yang namanya ERT, ERP, Emergency Response Plan, Emergency Response Team. Jadi kalau terjadi sesuatu, itu tim ini akan bergerak. Ya, karena bapak-bapak mungkin sibuk di lapangan, sibuk juga kerja, nggak tahu terjadi sesuatu. Jadi sudah ada timnya, ya, ERT, ERP, ya, seperti itu. Nah, pengertian P3K di tempat kerja itu adalah merupakan upaya memberi pertolongan pertama, ya Pak ya. Karena ya, ini sengaja saya masukkan karena di scaffolding itu tadi yang kalau Bapak masih ingat kemarin saya bilang terjadi 80 dalam 1 tahun. Jadi 3 hari sekali 1 fatality. Ya, makanya P3K ini dibutuhkan. Ya, P3K itu adalah mengobati setelah terjadi. Tapi kalau bisa kita ada hazard identifikasinya kita perkuat. Ya, jadi ada HIRA, ya, hazard identifikasi sama risk assessment-nya. Jadi itu yang kita perkuat supaya tidak terjadi. Tapi kalau terjadi kita juga sudah siap. Ya, jadi kontingensinya di masing-masing perusahaan itu punya P3K, punya ERT team, punya ERP, Emergency Response Plan. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Pasti ada tim dokter, mungkin ada perawat, ada ambulans mungkin. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Ya, saya lanjut. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Siapa yang memberikan pertolongan? Profesional, tenaga terlatih, atau orang awam? Ya, beberapa perusahaan sekarang termasuk di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, itu mereka sudah mengikuti training P3K, ya, termasuk CPR juga, ya, untuk pertolongan pernapasan segala macam. Jadi P3K di sini beberapa bulan lalu sebelum COVID itu marak sekali perusahaan mengambil sertifikasi untuk P3K-nya, artinya kompetensi juga ada, ya, jadi mereka mengikuti. Jadi kalau seandainya satu saat terjadi di perusahaannya, mereka sudah punya tim, mereka punya orang terlatih, artinya profesional seperti Bapak lihat di slide, tenaga terlatih, ya, ya. Kemudian orang awam, ya, orang awam dia istilah kalau saya ring 1, ring 2, ring 3. Kalau ring 1 profesional, ring 2 tenaga terlatih, ring 3 awam, ya. Mungkin saja orang kantor, ya, dia enggak begitu paham, tapi begitu dia lihat, dia juga bisa memberikan pertolongan. Siapapun bisa memberikan pertolongan. Jadi dari 3 kategori ini, sehingga beberapa perusahaan beberapa bulan lalu, ya 3 mungkin 4 bulan lalu, 5 bulan lalu di sini rame dipenuhi training mengenai P3K, termasuk CPR-nya juga, ya. Jadi untuk pertolongan dengan napas buatan menggunakan maniken seperti ini, ya Pak ya. Nah, apa yang menjadi maksud maupun tujuan dari P3K? P3K dimaksudkan adalah untuk memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter. Jadi mengamankan, kemudian menjaga jangan sampai, ya. Kalau kita nanti di training P3K, yang korban satu teriak-teriak, dan korban satu diem, nah korban yang satu ngerang. Nah kita yang mana yang mau kita tolong? Ternyata yang satu teriak-teriak itu cuman kebentur, ya, kebentur membiru kesakitan. Yang kedua dia napasnya naik turun, ya kan? Yang ketiga ternyata pendarahan. Nah, yang mana harus kita tolong dulu dari 3 situasi? Nah itu Pak, ya. Nah, di sini kita harus benar-benar jeli dan kita harus jangan yang teriak kita tolong, orang yang napasnya sudah tercekik ternyata dia menggunakan gigi palsunya sudah masuk di kerongkongan, kita nggak nolong. Dalam hitungan detik, katakan menit, dia sudah innalillahi, ya. Begitu juga pendarahan. Pendarahan itu bahaya. Dalam waktu tertentu orang nggak bisa darah, selesai. Nah, seperti gitu Pak ya. Jadi ini tujuan dari P3 yang dimaksud, ya, memberikan perawatan darurat, pertolongan pertama, ya, yang lebih lengkap nanti sebelum dokter tim medisnya itu datang dengan ambulans peralatan lengkap, ya. Nah,
Ternyata P3K diberikan untuk apa? Menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera penyakit, dan mempertahankan daya tahan korban, menunjang penyembuhan, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Jadi sementara ini merawat, menjaga, dan artinya kalau dia pendarahan, dia akan diikat sini, ditutup supaya darahnya tidak banyak ngalir. Tapi ada beberapa tim, beberapa orang itu sudah langsung mengontak ambulans, rumah sakit, segala macam. Ya, itu bergerak langsung seperti itu. Ya, kira-kira gitu, Pak. Ya. Kemudian programnya itu banyak ya. Jadi program P3K di tempat kerja itu adalah yang paling penting komitmen dan kebijakan. Maka tiap perusahaan itu punya namanya company policy. Apa itu company policy? Kebijakan. Turunnya dari mana? Ditandatangani oleh director mungkin sama vice presidennya. Ya. Kemudian ada identifikasi evaluasi potensi bahaya. HSE ya yang akan memberikan penjelasan secara luas dan mendetail identifikasi evaluasi potensi bahaya di tempat kerja. Ada diklat petugasnya, ada penyediaan fasilitas P3K. Makanya di beberapa perusahaan kotak P3K saja ada di lokasi, ya. Terus bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pemeliharaan, bagaimana pelaporan dan evaluasi, ya. Kalau dia terpakai itu ada checklistnya, ada daftar ini terpakai, nah sisanya ini dilaporkan, ya kemana ke timnya HSI, ya. Jadi ya, dia bergulir. Jadi program P3K di tempat kerja tidak hanya stuck. Kalau sudah disediain kotak ya kotak aja gitu. Orang ambil obat merah, plester segala macam. Nah, jadi sudah ada list standar minimum yang harus ada di kotak P3K itu apa saja. Ya, nah, seperti itu. Kemudian prinsip dasar tindakan pertolongan juga di sini dijelaskan secara garis besar, yaitu pedoman tindakan pemberian pertolongan kita harus lihat situasinya. Tadi yang sudah saya sampaikan Bapak-bapak, di sana ada yang teriak, yang di sini napasnya tersengal, yang di sini diam saja ternyata pendarahan. Nah itu ya pedoman tindakan pemberian pertolongan. Nah ciri gangguannya bisa kita lihat gangguan umum maupun gangguan lokal. Ya tadi tiga hal itu. Ya, pendarahan, bernapasnya dia susah, dan juga ada yang pingsan. Kalau pingsan kan sementara, Pak. Pingsan, ya. Bagaimana prosedurnya? Dengan menepuk, panggil nama segala macam. Nah, kita tahu. Kalau dia menjawab, berarti dia masih sadar. Kalau dia tidak sadar, berarti ada sesuatu, ya seperti itu. Dan bagaimana kita memberikan pertolongannya, ya. Jadi nanti lewat semua training ini semua orang akan memahami bagaimana memberikan pertolongan pertama. Nggak boleh ada kecelakaan terus langsung diangkut. Ternyata kakinya patah ternyata kakinya kan. Nah itu. Atau pinggangnya yang patah, bisa saja. Kesiapan petugas dan fasilitas pertolongan. Nah tadi kembali lagi bahwa ada ERT team, ada ERP, ya, emergency response plan-nya sudah ada seperti ini. Petugas P3K di tempat kerja memiliki lisensi buku kegiatan yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat. Syarat mendapatkan lisensi bekerja pada perusahaan bersangkutan sehat jasmani bersedia untuk menjadi petugas P3K. Ini kalau kita menggunakan jasa. Tapi kalau perusahaan membentuk sendiri ya nggak masalah. Perusahaan pasti ada tim. Ya, kenapa di masing-masing perusahaan pasti situ ada namanya klinik, pasti ada perawat. Mungkin dokter jaga saja sekali-sekali datang. Tapi kalau perawat itu dia full, karena kalau ada kejadian di tempat kerja, perawat juga bisa bergerak untuk memberikan pertolongan atau bantuan seperti itu. Kemudian petugas P3K di tempat kerja juga ini melaksanakan tugas, meninggalkan pekerjaan utama, memberikan pertolongan. Ya. Jadi kalau dia sebagai petugas, pekerjaan utamanya ditinggal dulu, kita menolong karyawan yang celaka seperti itu ya. Ya Pak, nah, ini yang paling bawah pengurus wajib mengatur tersedianya petugas. Jadi itu disetting, disiapkan bahwa kalau terjadi ini PIC-nya, person in charge yang akan membantu itu siapa itu sudah ada. Biasanya sudah ada petugas, ada namanya schedule tertempel, tek. Nah nanti yang untuk P3K bila terjadi hari ini si ini schedule, besok nanti si ini. Jadi sudah ada di sana, ya sudah terprogram, maksud saya terprogram.
Nah, kemudian kita coba lihat rasio jumlah P3K di tempat kerja dengan jumlah pekerja. Nah, kalau pekerjanya mencapai seperti Bapak lihat ini di slide antara 25 sampai 150 orang atau katakan lebih 150 orang, petugas P3K-nya berapa? Bisa satu orang, bisa lebih ya. Tapi ternyata di sini hanya satu orang. Satu orang untuk setiap 150, ya Pak ya, kurang lebih. Tapi kalau dia di bawah 100 ya, dengan posisi bahaya tinggi ini yang paling atas bahayanya rendah ya. Tapi kalau bahaya tinggi apakah masih tetap satu orang? Tapi ternyata aktualnya kalau bahaya tinggi dengan potensi bahaya tinggi itu selalu 2 orang perawat ya, minimal perawat. Bagaimana itu pembagiannya? Satu yang dia punya sertifikat, dia spesialis di masalah obat anestesi, kemudian yang satu dia cara menolongnya. Jadi dia punya 2 sertifikasi, ya, 2 keahlian, 2 orang di lokasi kerja, sehingga mereka bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Yang satu langsung mengambil obat ini segala macam, kemudian yang satu memberikan pertolongan. Caranya bagaimana? Karena dia ada sertifikat, ya Pak ya, seperti itu. Nah, petugas P3K di tempat kerja juga berdasarkan pengurus wajib mengatur tersedianya P3 ya di tempat kerja ya. Jadi setiap jarak 500 meter, nah itu dibutuhkan P3K ya. Kemudian tempat kerja setiap lantai, kalau dia gedung itu ada ya seperti ini. Atau yang shift, yang bekerja shift. Selalu ada ya, selalu ada. Jadi jangan sampai yang shift, yang kerja malam, tahu-tahu dia celaka jam 1, jam 2, nggak ada P3K di sana. Ya, petugasnya maksud saya. Ya, seperti itu. Kemudian petugas P3K di tempat kerja juga pengurus wajib atau majikan atau pemilik perusahaan memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas. Jadi mereka udah memberitahukan seandainya terjadi hubungi si A, nomor teleponnya ini, dia berada di lantai ini kalau gedung bertingkat. Kalau tidak ya dia menentukan lokasinya ada di klinik misalnya seperti itu. Ya Pak ya. Oke, oh ya Pak, saya sebelum lanjut saya ingin menyampaikan kemarin janji saya kita break. Saya akan ngikuti jam di sana Pak, tempat Bapak. Ya, jam istirahat. Ya, karena perbedaan waktu 1 jam, betul ya Pak? Iya, ya. Betul Pak. Betul Pak ya. Nah, ini anu aja Pak, kita secara aklamasi. Nanti kita istirahat, Bapak kepinginnya jam berapa? Di jam Bapak? Setengah 12? Setengah 12 berarti setengah 1 ya? Ya, di sini saya setengah 1. Enggak masalah, saya ikut Bapak. Kalau Bapak bilang, Pak, kepingin setengah 12, mungkin ada mau nyiapkan untuk makan siangnya, atau mungkin jauh, mau beli makanannya, atau bagaimana. Itu silakan. Apa ya? Tapi kita tetap kembali jam 1 waktu Bapak. Saya ikuti. Setuju, Pak? Gimana, Fer? Gimana Fer? Ya? Jam berapa, Fer? Udah, nggak apa-apa, setengah 12 sampai jam 1 berarti. Nah, waktu Bapak ya? Ya. Oke. Ya. Yang penting kita deal aja, Pak ya. Ya, jadi kemarin saya juga minta maaf, saya enggak, perasaan saya Bapak tuh satu wilayah area jamnya, saya nggak tahu gitu. Saya bilang jam 1, ternyata di tempat Bapak baru jam 12. Di sana baru jam makan. Betul ya Pak ya? Nah itu. Ya. Betul. Jadi jam berapa Pak kita break ini jam berapa? Waktu Bapak setengah 12. Waktu saya setengah 12 ya. Waktu WIB setengah 12 istirahat. Ya, masuk nanti jam 1. Waktu Bapak juga, waktu WIB jam 1. Jam 1. Oke Pak. Ya Pak ya? Ya. Jadi clear. Clear ya. Saya tinggal ngikut aja. Ya. Jadi Bapak ya, Pak Ferry, Pak Odi, Pak Suindra sepakat setengah 12 kita break. Ini tinggal ngatur saja nanti waktunya. Iya Pak ya. Tinggal kita atur aja waktunya nanti. Oke Pak. Deal ya. Kita deal. Oke, nanti besok juga kita buat seperti begini supaya nanti biar nyaman ya Pak ya.
Oke, saya coba lanjut tadi di tugas tanggung jawab petugas P3K di tempat kerja. Nah, ini biasanya job desk-nya sudah ada. Jadi menyediakan obat-obatan, kemudian juga nanti kalau terjadi dia maka termasuk merawat fasilitasnya. Jadi fasilitasnya itu dijaga, Pak, ya, jadi dirawat. Mencatat setiap kegiatan, ya, ada buku kita melaporkan ya kepada pengurus. Siapa pengurus? Yaitu majikan. Majikan siapa? Yaitu pemilik perusahaan. Nanti perwakilannya mungkin lewat HRD manager, mungkin bisa lewat GM. Nah, itu lapornya ke atas, ya Pak ya. Biasanya begitu, ya. Kemudian fasilitasnya itu juga penting. Mungkin sudah ada ruangannya, terus kotak P3K. Saya yakin Bapak, saya tidak perlu lagi ngasih tahu Bapak begini. Bapak udah tahu di mana-mana pasti ada kotak P3K, ya Pak ya. Kemudian ada alat untuk evakuasi ya. Kalau seperti misalnya apa Pak, kita istilahkan tandunya gitu, kalau ada orang celaka langsung dinaikin ya, terus dibawa ya. Nah, kemudian fasilitas tambahan yaitu berupa APD-nya, peralatan khusus di tempat kerja, memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Tapi kalau saya bicara COVID itu penanganannya spesial Pak ya, khususnya. Sudah beda ya Pak ya. Kalau misalnya kita di tempat kerja ada teman tahu-tahu tergeletak, kita nggak tahu dia kena corona ya. Itu SOP-nya sudah harus mengikuti ya itu. Ya Pak ya, kita harus mengikuti protokol. Ya, mungkin yang akan menolong datang mereka sudah dengan perlengkapan APD yang sangat komplit. Kita jangan menyentuh, tapi kita kan nggak tahu. Ya, sementara bekerja tahu-tahu terjadi sesuatu, apakah orang ini jantung, apakah dia cuman pingsan biasa atau dia COVID. Kita kadang-kadang tidak begitu tahu. Akhirnya tim tadi yang datang akan melihat seperti ini, ya. Nah, jadi ada dua situasi yang memang kalau situasi normal ya kecelakaan biasa. Itu normal, tapi kalau ini saya kaitkan dengan COVID sudah sangat beda, Pak. Sangat beda. Ya, itu aja. Ya, jadi mungkin nanti ada perusahaan mempunyai prosedur terpisah sendiri. Seperti ini. Ya. Ya, oke Pak, saya lanjut dulu. Maaf Pak ya. Mas Adit. Tolong pintunya tutup ya. Kedengaran suara di luar. Ya, oke, saya lanjut Pak. Ruang P3K. Ya, tadi kalau kita lihat di atasnya kan menyangkut ruang P3K, kotak, alat evakuasi, fasilitas. Nah, kita lihat di sini di bawah, ruang P3K wajib menyediakan ruang ya yang bisa yang bila mempekerjakan 100 orang atau lebih, kurang dari 100 orang atau dengan potensi bahaya yang tinggi. Jadi ada ruangan yang memang untuk memberikan pertolongan. Jadi biasa ada klinik, di sebelahnya ada ruangan lagi ya. Mungkin kayak semacam tempat tidur, kemudian ada segala macam ya. Kemudian juga dekat dengan toilet, ada kamar mandinya ya, dekat dengan jalan keluar untuk evakuasi. Mudah dijangkau ya, dekat dengan tempat parkir. Jadi kalau keluar seret sudah langsung parkir kendaraan ya. Misalnya mau dirujuk ke rumah sakit lain. Seret naik keluar langsung mobil ini mundur ke pintu, terus naik ke ambulans akan dirujuk. Jadi itu yang dimaksud di sini, dekat dengan tempat parkir, ya. Jadi nggak terlalu jauh. Kemudian luasnya minimal menampung satu tempat tidur pasien, minimal ada satu tempat tidur, biasa malah ada 2, ada 3. Kemudian bersih terang, ventilasi baik, memiliki pintu segala macam. Ya. Jadi ini hanya sekedar info buat bapak-bapak. Jadi kalau kenapa P3K itu penting, ya karena kita yang namanya perusahaan tuh pasti punya tim ya, emergency response team dan punya emergency response plan. Artinya perencanaan kalau bila terjadi apa yang mau dilakukan. Itulah kontingensi yang memang harus disiapkan semua perusahaan. Ya, bukan nanti terjadi orang malah kalang kabut, gelabakan. Ini mau kemana, lapor kemana, bagaimana? Orangnya sudah kolaps. Ya, seperti itu. Ya, jangan sampai tahu-tahu kasarnya ya, sudah meninggal di tempat. Kenapa? Kehabisan darah, tidak sempat nolong pernapasannya, buatan atau CPR seperti ini. Ya Pak ya. Nah, kembali ke kotak
P3K. Persyaratan kotak terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibawa, berwarna dasar putih. Yang namanya P3K pasti warnanya putih. Ada lambang plus merah, ya, ada kaca plus merah, tulisannya P3K. Ya, tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk P3K. Kadang-kadang banyak orang naruh hal-hal yang material yang saya mau titip di kotak P3K dulu, ditaruh situ. Ini banyak kejadian, ya. Kemudian saya lanjut penempatan. Nah, ini penempatan itu mudah dilihat, mudah dijangkau, diberi tanda yang jelas, cukup pencahayaannya, mudah diangkat. Ya. Jadi jangan sampai orang tergores pun berdarah mau cari perban, mau cari plester atau tensoplas atau mau cari obat merah, malah dipegang, loh kotak di mana, kotak di mana, semua pada nyari kotak. Ya. Kalau bisa kotak itu memang terlihat jelas dan kata lain saya adalah strategis. Siapapun bisa lihat, mau malam mau siang, ya Pak ya. Jadi strategis dan ini perlu juga di toolbox meeting ada namanya layout. Jadi harus dimunculkan di layout bahwa P3K ada di sini. Jadi orang semua tahu, ya, semua orang akan tahu. Nah, kemudian dalam hal tempat kerja, lantai, berbeda gedung bertingkat, masing-masing juga harus menyediakan kotak. Jadi ada penjelasan-penjelasan tambahan kalau di gedung bertingkat, ya Pak ya. Nah, ini kira-kira minimum, standar minimum apa sih isi kotak. Nah, itu. Ya, sudah di sini ada. Kalau karyawannya cuma 25 orang, isinya begini, ya Pak ya. Kalau 50 orang, nah, seperti ini. Ya. Mungkin ada yang 100 orang. Ya. Nah, inilah item 1 sampai 21, mulai dari kasa, ya, steril terbungkus, perban, segala macam. Ini disebut ada gunting, ya, plester, ya, tensoplas segala macam. Masker juga ada, pinset ada, lampu senter ada. Gelas. Jadi alkohol pun ada untuk pembersih, untuk sterilisasinya sebelum diobati. Kalau misalnya dia cuma luka gores, luka menganga, itu seperti ini. Jadi seluruh kebutuhan ini masuk di standar minimum. Apakah ini di masing-masing perusahaan bisa lebih? Bisa. Itu tergantung. Ya, tergantung. Ya Pak ya. Jadi kalau dari HSE-nya mereka, oh ini sering terjadi ini Pak, jadi perlu ditambah obat ini. Nah, itu boleh. Itu boleh. Dan ini bukan satu larangan. Itu makin lengkap, makin bagus. Itu aja filosofinya. Ya, kotak obat itu makin lengkap. Tapi jangan begitu tanya obat merah nggak ada, beli dulu. Kan repot tuh Pak. Ya. Tensoplas nggak punya, beli dulu. Nah, kan susah itu Pak. Ya, jadi darahnya sempat banyak terkuras keluar, baru datang perbannya. Biasa kan diikat di bagian atas supaya darahnya nggak muncrat. Semacam-macam. Nah, ini cuma contoh aja Pak. Ya. Oke, saya coba ingin memperlihatkan kejadian, banyak sekali kejadian di lapangan kerja kita itu adalah kita bekerja dengan tangan Pak, ya, scaffolding dengan tangan, maintenance, ya, perbaikan pompa, kompresor, kerja apa, pengecatan semua dengan tangan. Nah, apa yang sering muncul eksidennya yang pernah saya alami di Donggi Senoro, ya, LNG di Banggai, Sulawesi Tengah, tiap hari itu hand injury. Apa action saya? Saya stand down, kemudian saya lakukan safety campaign, ya, masalah hand injury. Hari ini tangannya kejepit, besok putus sama cincinnya, besok seperti ini, Bapak lihat ini, ya. Nah, itu. Ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memang karena kita kerja sama tangan, yang kena lebih dulu itu tangan kita, namanya hand injury. Ya Pak, makanya di dalam toolbox meeting orang HSE itu kadang-kadang bisa lebih ketat, bisa lebih keras untuk memperingati, ya, timnya. Kita juga enggak mau seperti begini kejadiannya, ya Pak ya. Apalagi seperti ini. Ya, kita enggak menginginkan, ya, traumatic amputation namanya, ya. Ya. Nah, Bapak bisa lihat sini, ya. Ya, thumb injury, ya, ibu jari juga. Ya. Kenapa? Kita kerja dengan tangan, Pak.
Jadi yang kena lebih dulu itu adalah tangan. Tangan kita ini paling mudah ya kejepit, tergores, terpukul, itu paling sering jari-jari kita ini paling sering kena. Ya Pak ya, kejepit. Nah, seperti itu. Ada teman gimana? Tergores, enggak apa-apa. Tergores Pak, tapi 3 jahitan. Nah, itu. Ternyata dijahit. Ya seperti dalam gambar, Bapak lihat di dalam gambar. Seperti itu. Ya. Nah, inilah hal-hal yang memang selalu diingatkan dan kalau bisa ya jangan sampai Pak. Ya, kita ngalamin hal-hal yang ini. Nah, makanya kenapa saya pernah men-stand down-kan 23 kontraktor, 1.700 karyawan. Saya jelaskan masalah safety campaign saya itu adalah 5 langkah di dalam kita bekerja untuk menghindari hand injury itu Pak, ya itu di stand down kan. Jadi nggak tunggu nanti 1 minggu, 2 minggu baru dicek, mereka udah lupa. Nah, kenapa saya bisa dapat data? Karena HSE record itu bagus. Jadi dia setiap accident di report. Nah, record inilah yang akan menampilkan ya telah terjadi di perusahaan kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C ini. Terus gambarnya begini. Kenapa kejadian begini? Kita ceritakan begini. Nah, itu harus, ya Pak ya. Jadi perlu sekali kita memahami seluruh aktiviti bagian mana yang kira-kira tercepat cedera, yaitu tangan. Karena kita bekerja menggunakan tangan. Ya, apa saja. Apakah kita operator, apakah kita masinis, apakah kita tukang bubut, seluruh itu. Tangan yang bergerak. Ya Pak ya, maupun di kantor kita gunakan tangan. Ya, salah kita mengoperasikan tangan kejepit. Ya Pak ya, seperti itu. Oke, saya lanjut Pak ya. Nah, kembali ke masalah jumlah dan jenis kotak. Ya, jadi ini hanya info saja Pak. Bukan harga mati Bapak ngikutin seperti gini, tidak. Tapi ini hanya contoh. Ya. Jadi kalau jumlah pekerja Bapak lihat di kolom kiri kurang dari 26 atau 26 sampai 50, 51 sampai 100. Nah, jenis kotak obatnya ada A, ada AB, ada ABC, ya. Kalau jumlahnya sebelah kiri kolom kita lihat terbawah itu 100, jenis kotaknya bagaimana? Terus jumlah kotaknya berapa? Ya, tergantung area, luas areanya, office, workshop. Ya, kemudian ada juga supporting workshop segala macam atau tempat pencucian atau segala macam. Jadi ada beberapa tempat yang memang lebih dari 1 kotak dipasang di sana. Dan itu harus disosialisasi. Kenapa disosialisasi? Supaya pekerja di masing-masing titik, di masing-masing lokasi mereka memahami kalau misalnya terjadi ini. Nah, pertama di situ kenapa ada alkohol? Itu dicuci dulu, ya. Alkoholnya untuk sterilisasinya. Jadi disteril baru diobati. Jadi bukan dalam keadaan masih ini terus langsung diobati, enggak. Tapi ini lewat mana? Lewat toolbox meeting bisa ya disosialisasi masalah P3K-nya. Ya Pak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak? Saya jalan terus. Iya kan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut aja? Lanjut Pak. Oke, saya lanjut. Di sini ada alat evakuasi transportasi, yaitu tadi saya katakan tandu. Ya, tandu itu biasanya ada sudah di tempat P3K atau di tempat klinik itu sudah ada. Ya, tandu atau alat lain untuk memindahkan korban, mobil ambulans, kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut. Tapi ada beberapa perusahaan ambulans nggak punya Pak, dia hanya punya mobil pickup. Ya, jadi kalau ada tandu dinaikkan ke mobil pickup itu aja. Ya. Tapi kalau dia punya ambulans bagus. Kalau misalnya selama perjalanan dia sesak napas ada oksigen, ya mungkin bisa dipasang selama perjalanan. Dia ada bernapasnya susah misalnya seperti itu. Ya kalau punya ambulans ya mungkin jauh lebih bagus. Tapi tidak semua perusahaan Pak memiliki fasilitas perusahaan ambulans. Tidak semua perusahaan. Ya Pak ya. Nah. Bagaimana dengan alat perlindungan maupun peralatan khusus ya. Jadi misalnya APD, ya APD yang disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja ya.
Kalau ini kan Bapak sudah memahamin, jadi saya tidak akan mengatakan kalau orang kerja di ketinggian APD-nya apa tambahannya, ya kan? Ya safety body harness, ya. Selain yang standar, helm, safety glasses, hand glove itu standar. Tapi yang lain apa? Karena dia naik ke atas ketinggian, ya dia pakai safety body harness. Peralatan khusus berupa alat pembasahan tubuh atau cepat, ya, shower, pembilasan. Ini kalau kita bekerja di blending, ya di area tertentu, mungkin terpapar dengan cuaca suhu panas, ya Pak ya. Jadi itu perlu sekali ya. Atau kita banyak minum, ya supaya nggak dehidrasi. Orang kan sering kena dehidrasi, kenapa? Dia begitu asiknya kerja, minum pun nggak mau, nanti saja katanya. Padahal perlu meneguk air putih ya, khususnya aqua, untuk mengimbangi dehidrasi, kekurangan cairan seperti itu. Ya Pak ya. Oke, perawatan. Nah, tadi saya sudah menyinggung di awal, ada pendarahan, ada yang susah bernapas, dan ada yang cuman benturan, ya orang teriak-teriak, ya benturan lukanya sedikit, tapi dia teriaknya kemana-mana, ya, jadi kayak sudah mau mati gitu. Padahal cuman benturan, ya. Perlindungan terhadap penularan atau infeksi universal precaution, ya, dalam kewaspadaan umum ada dilakukan dengan penerapan kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh dilaksanakan secara universal terhadap semua orang tanpa memandang status infeksi. Nah, ini yang tahu persis adalah nanti perawat. Ya, kalau kita ikuti training P3K ini akan dibeberkan secara mendetail. Ya, secara mendetail. Ini masalah perawatan kalau terjadi pendarahan. Kemudian mengurangi risiko terhadap berbagai penyakit yang dibawa. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu kan Pak, teman kerja kita dia masuk MCU-nya bagus, tapi kita nggak tahu bawaannya dia sesak napas, bengek. Bawaannya lain tekanan darah tinggi. Nah, bawaannya lain masih ada lagi, ya. Jadi terus, ya. Nah ini Pak, yang kadang-kadang kita perlu jeli dan bisa kita lebih wise, kita lebih bijak dengan perlu juga ngobrol sama teman-teman gini. Kenapa? Saya sering sesak napas Pak. Wah gitu. Ada juga ngomong, wah tekanan darah saya kemarin saya cek di klinik tinggi banget. Ternyata dia turunan, orang tuanya, ibunya itu sebagai carrier, ibunya dia tekanan darahnya tinggi. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana dengan universal precaution? Kewaspadaan secara menyeluruh, ya universal, ya mencakup penggunaan pelindung, penanganan benda tajam, cuci tangan sebelum dan ya ini hampir sama kayak COVID ya, prosedur kegiatan ya, mencuci segala macam ya, kemudian dengan sabun atau alkohol 70% segala macam, membuang sisa darah, cairan tubuh yang tercemar, melakukan peralatan yang cemar dilakukan sterilisasi, menggunakan disinfektan yang tepat secara khusus, kain kotor dilakukan pencucian dengan deterjen ya, dan bahan disinfektan dengan temperatur sampai 80 derajat. Jadi ini kalau kita melihat ke universalnya ya, jadi secara menyeluruh ya, precaution, kewaspadaan universalnya. Ya, Pak. Nah, perawatan perdarahan kembali lagi sini diingatkan bahwa pengendalian perdarahan luar. Nah, kalau perdarahan itu kita lihat dari luar kelihatan darah ngalir, ya itu kita melakukan tekanan. Di mana? Di atas daripada bagian luka. Kalau misalnya di sini pendarahan, ya kita di sini. Ini langsung tekanan, ya kan kita tekan supaya darahnya nggak muncrat yang di sini. Ya, di atas daripada luka. Kemudian elevasi, peningkatan daerah luka. Jadi kalau terjadi pendarahan, kita jangan dikasih ke bawah, diangkat, ya kan supaya nggak muncrat dia kan. Ya, tetap diikat, ditekan, membuluh darahnya, tapi tangan diangkat, jadi nggak boleh ditaruh di bawah dia. Ya, itu maksudnya elevasi. Titik tekan, nah itu penting, ya, menekan pembuluh darah, pembuluh nadi, maaf di atasnya. Ya, terus menutup aliran darah pada alat gerak. Ya, jadi kalau misalnya di daerah tangan di mana ya itu kita balut maksudnya. Jadi ada penekanan, kemudian juga ada memposisikan elevasinya segala macam. Jadi ini sebenarnya kan panduan aja Pak. Jadi pada saat P3K juga
semua orang akan tahu dan dia praktek, ya. Ada praktikalnya kalau mengikuti training P3K di area kerja, ya Pak ya. Nah, kemudian kalau dia terluka bagaimana? Ya, katakan luka menganga. Ya, pastikan daerah luka itu terlihat, bersihkan ya dengan alkohol kalau bersihkan, untuk sterilisasinya alkohol. Ya, kontrol perdarahan bila ada, tapi kalau tidak terjadi perdarahan tidak masalah. Tapi kalau terjadi perdarahan ya sekali lagi melakukan penekanan di atas luka, mengurangi ya. Jadi darah yang keluar itu dikurangi, diminimize, cegah kontaminasi, memudahkan penyembuhan. Jadi tidak boleh ada kotoran lain yang masuk di dalam luka, karena itu sangat sulit penyembuhannya, ya Pak ya. Jadi kita harus benar-benar membersihkannya itu betul-betul komplit ya, lengkap dan tuntas. Kemudian dibalut lukanya, kemudian dibaringkan, yang kehilangan darah ya tenangkan penderita, rujuk ke fasilitas, ke rumah sakit terdekat, ya Pak ya. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang kecelakaannya ternyata dia luka bakar. Hal yang dapat dilakukan pada luka bakar itu yang dianggap kering, ya. Siram bagian luka dengan air dingin sedikit 20 menit, meredakan nyeri, melepaskan perhiasan pakaian, luka ditutup dengan perban steril atau kain, hubungi pertolongan atau ambulans tangani. Shock, ya. Kalau dia orangnya shock ya segera dihubungi pertolongan. Artinya dirujuk ke rumah sakit. Biasanya rumah sakit itu langsung meluncurkan ambulans. Ambulans segera ke tempat kejadian langsung, ya. Luka bakar juga begitu, ya, dilakukan kalau dia itu tadi kering, kalau dia basah lain lagi, pasien dibaringkan, mungkin bagian luka jangan menyentuh, ya. Kalau mungkin bagian luka jangan menyentuh tanah karena dia basah. Ya, hentikan proses luka bakar, disiram dengan air dingin 20 menit, ya. Kemudian lepas pakaian. Sama seperti yang tadi, yang luka kering, luka bakar keringnya. Luka ditutup dengan pembalut, itu biasa. Bila jari, maka masing-masing jari dibalut terpisah. Jadi satu-satu, kalau kena jari ya jari ini, jari ini, jari ini. Jadi nggak boleh dikumpul, baru dibelat jadi satu. Itu maksudnya di sini kalimatnya. Hubungi pertolongan ambulans, ya. Jadi kita merujuk ke rumah sakit terdekat supaya nanti ambulans pertolongannya datang. Ya, Pak, ya. Pemberian pertolongan pertama terhadap korban, ya, ini pada ruang terbatas. Kalau kita bicara ruang terbatas berarti confined space, ya Pak ya. Betul ya Pak? Pernah dengar Pak confined space pasti ya? Ya, ruang terbatas. Tampak tidak terdapat sumber bahaya, tapi menyangka kondisinya tidak dirubah, menyangka aman setiap saat untuk masuk. Nah, kalau kita bicara confined space, karena saya juga mengajar masalah confined space, itu banyak hal yang harus diperhatikan, ya, masalah bahan gas kimia yang bisa muncul, kemudian juga oksigen konten yang harus dikontrol menggunakan gas detektor, ya Pak ya. Jadi oksigen itu harus dikontrol. Berapa Pak range-nya oksigen yang Bapak tahu? Range-nya oksigen yang dibolehkan orang masuk ke ruang terbatas, ke dalam bejana, ke dalam vessel, ke dalam tangki. Berapa range-nya Pak? Ya, 19,5% sampai 21. Ini. Jadi seorang authorized gas detector itu tahu persis, dia mengecek ya berapa range oksigen konten yang berada di dalam ruang terbatas. Apakah dia vessel, apakah dia tangki, apakah dia lubang galian atau bejana kolom yang tinggi, itu dia tahu berapa oksigen konten. Apa yang ditakutkan di dalam bejana ini? Gas berbahaya. Apa itu? H2S, hydrogen sulfide. Ya, apalagi nitrogen, N2. Ya, gas-gas lain masih banyak akan muncul dan ini akan membahayakan. Walaupun oksigennya memenuhi, tapi dia akan selalu mengecek. Yang sering banyak itu di daerah luar, publik, saya sampaikan di luar itu maksudnya publik, banyak sekali H2S, hydrogen sulfide. Ya, bukan hanya di daerah pengeboran, karena saya dulu di offshore juga, Pak.
Jadi saya tahu persis. Ya. Tapi kalau kita jalan-jalan, ada gorong-gorong, orang buka, pengap, orang itu berani masuk, bahaya. Karena di situ H2S-nya, hydrogen sulfide-nya sangat tinggi. Karena Pak, H2S itu pembunuh nomor 1. Ya Pak ya. Kenapa banyak orang lagi gali sumur, cerup, atau tertidur, ya, kolaps. Datang satu nolong, numpuk. Datang satu nolong, numpuk di atasnya. Nah ini, ya, yang gali-gali sumur itu Pak. Pernah dengar Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Iya, ya. Itu kita alami, ya. Nah, banyak sekali secara manual, secara sederhana orang mengeceknya itu apa? Dia lampu teplok dia turunkan Pak. Kalau masih hidup dia turun. Tapi kalau turun terus redup mati dia nggak mau. Karena apa? Oksigen kontennya di bawah 19 sampai 21. Dia berada di bawah, dia tidak akan masuk ke sumur itu. Ya. Kedua, tidak hanya masalah oksigen, bisa gas lain itu ada di dalam sumur. Ya, di dalam lubang. Ya. Nah, ini yang banyak orang kalau ada penggalian masuk, pengalian masuk, tapi mereka lupa. Loh ini kan terbuka Pak, ternganga. Loh iya benar, ternganga memang terbuka. Tapi gas yang muncul dari bawah Anda tidak tahu. Itu yang selalu saya sampaikan. Anda tidak tahu. Ya, pada saat penggalian itu berlangsung, gas dari sisi kiri kanan Bapak tidak tahu. Memang benar, ini terbuka. Ini kan terbuka, tidak ada masalah Pak. Oksigen cukup. Iya, saya bilang cukup. Tapi kalau Bapak terhidup H2S gimana? Atau terhidup nitrogen? Seperti itu. Ya Pak ya. Oke lanjut, karakteristik ruang terbatas, luasnya cukup untuk pekerja saja, masuk badan, ya, melewat manhole, bisa, mempunyai pintu terbatas, ya tadi manhole keluar masuk, ya satu badan kita. Tidak dirancang untuk terus-menerus berada di dalam. Tidak, hanya waktu tertentu pada saat melakukan pekerjaan yang dibutuhkan. Habis itu keluar. Dia harus keluar. Banyak sekali prosedur-prosedur yang harus diikuti di dalam bekerja dalam ruang terbatas. Oksigen konten harus tahu, bahaya gas juga harus tahu, kemudian orang juga harus paham dengan monitoring sistemnya, kenapa harus ada yang nungguin, ada yang harus monitor. Nah, itu tujuannya itu. Ya Pak ya, kira-kira gitu. Kita lanjut, karakteristik ruang terbatas, tangki penyimpanan bejana, transport, boiler, dapur, tadi sudah saya sebut silo, ya, kolom, ya, galian, ya, ducting, itu masuk itu Pak, ya, itu masuk ruang terbatas. Kemudian ruang terbuka di bagian atas yang melebihi kedalaman 1,5 meter, ya tadi galian, itu lalu orang yang tidak mendapatkan aliran udara yang cukup. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi ruang terbuka di bagian atas yang melebihi kedalaman 1,5. Jadi berbahaya, orang terobsesi, oh, ini kan terbuka, aman, enggak masalah. Dia kedalamannya bukan 1,5 meter, katakan sampai 5-6 meter. Nah itu. Nah, oksigen ketebalannya itu mulai dari tebal menipis. Nah gitu. Ya, nah, itu hati-hati. Ya, kemudian ada jaringan pemipaan terowongan di bawah tanah, contohnya seperti itu. Ada ruangan lain di atas kapal, ya, yang namanya palka. Nah, itu lubangnya kecil, ya, tangki kargo, tangki minyak dan sebagainya. Itu Pak yang harus diwaspadai. Sumber bahayanya apa? Ya, nah, konsentrasi oksigen udara, ya. Nah, di sini disebut 19,5 atau lebih dari 23. Ini konsentrasinya, tapi yang kita butuhkan 19,5 sampai 21. Bapak boleh tes di tempat Bapak kalau ada gas detektor paling 20,8, 20,7. Enggak sampai ke 21. Ada juga di lokasi tertentu Bapak dapat 21. 21 itu sangat sempurna, Pak. Sangat sempurna. Bapak bernapas dengan nyaman, Bapak enak. Ya. Kalau Bapak sudah mulai nyesek-nyesek, dia berada di bawah 19,5. Itu menurun. Bapak sudah agak pengap ya, artinya humidity-nya. Ya, jadi Bapak sudah agak susah bernapas. Sekarang Pak, oksigen kontennya itu di bawah 19,5%. Itu. Ya Pak ya.
Kemudian bahan kimia berbahaya, tadi saya sudah nyebutnya kan, ada namanya LEL, ada namanya LF ya. Jadi explosive limit ya. Terus ada flammable limit ya. Nah, konsentrasi gas embun kabut yang dapat terbakar meledak lebih dari 10%. Ya. Nah, yang kita ketahui di segitiga api, kenapa terbentuk api? Karena apa? Ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar ya, segitiga api. Ya, ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar. Nah, ini. Ya Pak ya, seperti ini. Kenapa terbentuk? Ya karena konsentrasinya memenuhi. Tadi kan dibilang dia kalau dia terbakar dan meledak bisa melebihi 10%. Tapi di 7% saja sudah jadi api Pak, blep. Ya, kalau Anda percaya Bapak, saya kasih contoh, ambil bahan bakar apa dia Petrolite atau Petramax atau premium, ditaruh di tabung, ya. Bapak ambil api, nah, Bapak dekatin langsung ke situ, dia enggak menyala. Tapi kalau Bapak angkat sedikit, seret, konsentrasi memenuhi, jelup, langsung nyala. Ya, itu yang dimaksud. Ya, terbentuknya itu karena apa? Seluruh konsentrasi sudah memenuhi. Ya, oksigen khususnya, blep, langsung. Makanya anak-anak dulu kalau main meriam bambu pakai karbit, dimasukin karbit, kasih air, pakai colokan jauh, dia baru nyalakan api, boom, dia taruh di lubangnya langsung meledak. Kenapa? Ya itu posisi oksigen kontennya itu sesuai. Jadi dia masukkan ke lubang, apinya menyala, langsung meledak. Kira-kira gitu Pak ya. Terus ada debu di udara, mudah meledak, konsentrasinya melebihi explosion limitnya LDL. Konsentrasi bahan kimianya juga ya melebihi nilai ambang batas. Ya. Kemudian sumber bahan listrik, faktor fisik lingkungan, misalnya panas, bising, segala macam. Oke Pak, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut Pak. Iya, oke. Saya coba lanjut. Pemberian masih di pemberian pertolongan terhadap korban. Kemudian kondisi bahaya. Nah, kondisi bahaya ini yang seperti saya sampaikan lebih awal tadi, ya. Kita sudah lihat orang celaka, ya kan? Di sana teriak-teriak, di sana begini, sana begini. Nah, satu yang harus kita atasi, kita jangan panik, ya. Kedua, tidak emosi kita. Emosi ini pengertiannya bukan emosi marah-marah, Pak. Emosi ini kita gegabah di dalam menolong seseorang. Dia ternyata patah-patah Pak badannya, dia angkat gitu Pak. Nah ini Pak yang bahaya, ya tambah parah. Itu maksudnya. Mengambil kesempatan yang tidak perlu, nah itu. Ya. Tidak tahu sumber bahaya. Nah dia nggak tahu orangnya patah-patah. Dia angkat aja, tambah patah. Tulangnya tambah lepas mungkin. Kasarnya seperti itu. Ya ini yang dimaksud. Kemudian tidak mempunyai perencanaan. Ya, tapi kalau sudah kita dalam satu area kerja, kita sudah punya tim, kita punya plan, mungkin nah itu tidak ada masalah. Kemana melapor yang benar ini? Mungkin kita punya HT, kita pakai radio, nah, kendala kontak, ya kan? Datanglah timnya, ya. Tidak mempunyai perencanaan itu lebih parah. Kurangnya pelatihan, banyak yang nggak tahu. Pada confined space sehingga tidak mampu melakukan penyelamatan dengan baik. Ya, tidak mempunyai peralatan. Nah, tapi kalau perusahaan itu sudah punya program, sudah punya plan, pasti alatnya disiapin, Pak. Nggak mungkin punya program alat nggak siap. Alat bantunya maksud saya. Ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut mencegah kecelakaan fatal. Ya, jadi ada perencanaan, ya khususnya pada confined space di ruang terbatas yang mudah sekali orang terpapar atau terhirup. Ya, kemudian pelatihan terhadap personil dengan pengetahuan dan keterampilan untuk pertolongan yang aman ya Pak ya, seperti ini. Oke Pak, tunggu sebentar Pak ya, saya ada. Nggak bisa.